Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis. Untuk video pagi ini kita akan melanjutkan tentang tutorial yang kemarin. Pada bagian pertama kita sudah membuat persiapan untuk bahannya ya, bahan-bahan dan juga mempersiapkan audio dan gambar untuk materi undangan digital kali ini seperti ini. Kemudian pada part yang kedua ini, pada video ini adalah bagian yang kedua, kita akan coba setting layout ya, setting layout, memasukkan gambar-gambar kemarin ke dalam PowerPoint. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri seperti yang sudah pernah saya share kemarin ya, yang sudah saya tulis di notepad tahapan-tahapannya. Jadi ini sudah kita lewati, kemudian sekarang kita akan men-setting layout dengan PowerPoint. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama teman-teman sudah saya berikan beberapa template PowerPoint, nanti bisa Anda download di link deskripsi ya. Yang pertama adalah template square atau kotak, yaitu perbandingan 1:1. Ini biasanya dipakai untuk chat WA ya, misalkan videonya mau dikirim lewat pesan WA, nanti pakai ukuran ini. Kemudian yang kedua teman-teman, saya berikan template untuk settingan story WA atau status WhatsApp. Ukurannya adalah 16:9 rasionya. Lebar dan tingginya adalah 1280 pixel kali 720 pixel. Kemudian yang ketiga adalah settingan untuk layout feed Instagram atau beranda IG ya. Ini agak tinggi dikit, perbandingannya adalah 4:5 dengan ukuran 1350 pixel kali 1080 pixel. Nanti teman-teman sesuaikan dengan permintaan klien ya. Untuk contoh yang saya buat ini adalah perbandingan ukuran template square, yaitu persegi ya, kotak 1:1. Kita coba buka ya, ukurannya adalah ini 1080 kali 1080. Teman-teman bisa langsung pakai template ini, atau teman-teman bisa buat sendiri di file new, kemudian kita buat yang kosong dulu. Lalu setelah itu kita pergi ke menu desain, kemudian slide sheet-nya ini teman-teman pilih yang custom, baru kemudian teman-teman masukkan angkanya. Di sini satuannya adalah senti, teman-teman abaikan aja. Kita ketik 1080 ditambahi px yang artinya pixel. Setelah itu klik yang bawah. Nah, ini yang atas masih berubah ke senti, biarkan aja ya. Kita yang bawah sekarang kita setting 1080 px atau pixel. Kita klik yang atas lagi. Nah, dia akan berubah. Jika sudah, kemudian tinggal teman-teman klik OK. Kita pilih yang maximize. Nah, seperti ini ya. Itu langkah yang pertama, kita men-setting untuk layoutnya. Nah, yang ini saya tutup dulu. Setelah itu kita sudah punya template dengan ukuran perbandingan 1:1. Berikutnya adalah kita tinggal masukkan bahan-bahannya. Yang pertama saya akan memasukkan ini slide-nya ya. Slide yang saya buat sudah saya ekspor satu-satu berupa JPEG. Saya masukkan JPEG yang pertama dulu. Saya masukkan ke dalam PowerPoint. Nah, kita akan membuat seperti ini. Ya. Langkah pertama adalah kita masukkan gambarnya. Saya buat new lagi, new slide lagi. Yang kosong. Kemudian sekarang kita akan memasukkan label seperti ini pada slide yang kita buat di PowerPoint. Kita taruh di slide 2 dulu. Kemudian teman-teman bisa insert image di sini ya, bisa pakai ini. Kemudian bisa juga langsung di drag. Kalau saya biasanya langsung saya drag ya. Ini teman-teman bisa dapatkan di folder yang pertama pada file download yang sudah saya bagikan di video yang pertama ya. Kita buka folder gambar, lalu yang editan ini teman-teman masukkan ke dalam PowerPoint, kita lepaskan di dalam. Kita lihat slide 1 agak ke atas di sini ya. Kita yang slide 2 lihat, ini bisa digeser manual agar nanti sama dengan yang kita contoh ya. Ini slide 1, ini yang kita buat tadi kita geser lagi ke atas. Seperti ini. Nah, setelah sama kemudian yang kedua adalah kita akan memasukkan elemen gambarnya ya, gambar yang kanan kiri atau daun-daun yang seperti ini. Kita beri ke slide 2, kemudian kita cari lagi folder daun. Folder daun ada di folder elemen. Nah, ini ya. Kita pakai yang daun yang kedua, kita geser, masukkan ke dalam PowerPoint seperti ini. Setelah itu kita taruh di bawah. Ini view-nya kita kecilkan sedikit. Kita taruh di bawah lalu kita putar. Nah, putar seperti ini.
kita paskan. Kita paskan ya. Yang ini seperti ini posisinya. Ini kita geser lagi ke bawah atau kita kecilkan agar settingannya sesuai dengan contoh yang akan kita buat ya. Putar lagi, sesuaikan dengan layout yang teman-teman inginkan ya. Seperti itu. Jika sudah masuk seperti ini, kemudian nanti tinggal kita duplikat. Caranya kita tekan kontrol, kemudian kita geser ke kanan pakai shift ya, lalu kita tinggal putar. Nah, seperti ini. Setelah itu kita putar dan kita kecilkan lagi. Silakan teman-teman atur sendiri ya. Kita samakan di sini dulu. Kita kecilkan lagi. Baik, jika dirasa sudah sama, tinggal teman-teman taruh di sebelah kanan ya. Kita taruh di sebelah kanan seperti ini. Oke, untuk yang daun sudah jadi, lalu tinggal kita berikan teks shift the date ya. Kita klik di sini insert, kemudian textbook, kita klik di sini, kita ketikkan hurufnya shift, kita besarkan ukurannya. Kemudian fontnya kita ganti Grid Vibes, klik enter. Kita besarkan seperti ini ya. Warnanya kita bisa memberikan warna gold. Kita deteksi warna, lalu kita pilih warna gold yang ada di sini. Nah, seperti ini. Jika kurang cerah atau kurang coklat, bisa teman-teman tambahi lagi di edit, lalu teman-teman turunkan sedikit seperti ini, klik OK. Nah, lalu kita besarkan bagian sini, kita ketik yang D-nya, ini kita copy ya, kontrol geser ke bawah, lalu kontrol A kita ketik D seperti ini, lalu kita kecilkan ukurannya, kita taruh di sebelah kanan seperti ini. Lalu setelah itu slide pertama kita lihat dulu ada tulisan fit ya. Kita kembali ke slide 2, kita copy dari yang shift, kontrol geser ke bawah, klik kontrol A, kita ketikkan date seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, bisa teman-teman kecilkan lagi jika terlalu besar. Setelah itu kita berikan tanggalnya, kita insert lagi atau dari sini kita kontrol lagi. Kemudian kontrol A, kita ketikkan tanggalnya misalkan 20 April 2023. Ini fontnya saya pakai Trajan ya, kita ganti fontnya Trajan, Trajan Pro. Kemudian kita geser ke kanan, kita kecilkan fontnya. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini, kemudian warnanya kita berikan warna yang hitam agak keabu-abuan ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, ini kita setting di center. Kita tinggal taruh di bawahnya date. Nah, seperti ini ya. Setelah itu yang bawah ini kita buat tulisan seperti ini, your invite to. Kita ambil dari yang ini, kita kontrol, kita geser ke bawah untuk mengcopy. Kita kontrol A, kita ketik your invited to, seperti ini ya. Fontnya kita kecilkan, kita taruh di sebelah sini. Oke, kemudian warnanya bisa teman-teman ganti ke warna yang seirama ya. Kita coba warna hijau-hijau dari label ini, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah teks the wedding of, kita kontrol, kita copy lagi dari your invited ya. Kontrol A, kita ketikkan the wedding.
off seperti ini. Kemudian kita besarkan ukuran fontnya. Seperti ini ya. Kita paskan posisinya. Baik, untuk slide pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut pada slide yang kedua ya. Slide pertama sudah selesai, JPEG-nya saya delete. Oke, sekarang kita new blank lagi. Nah, kita masukkan dulu gambar untuk slide yang kedua. Setelah masuk seperti ini, kemudian kita buat new blank lagi. Nah, sekarang kita akan mencontoh pada slide JPEG yang kedua ini. Nah, pertama kita masukkan label yang seperti ini pada folder bahan ya, sudah saya berikan kemarin. Nah, kita kembali ke part 1, folder yang bahan, gambar yang ini ya. Ukurannya sudah kecil, di bawah 1 MB. Kita tinggal drag, kita masukkan ke dalam PowerPoint, lepaskan di dalam seperti ini. Lalu kita kecilkan seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan cincin. Kita kembali lagi ke folder bahan, cincin yang edit ya, yang kecil di bawah 1 MB. Kita geser, kita masukkan ke dalam PPT juga seperti ini. Kita kecilkan, taruh di atas. Silakan teman-teman sesuaikan sendiri ya, seperti ini. Kemudian berikutnya kita copy untuk kanan kiri bunganya ya. Kita copy dari slide yang pertama tadi. Nah, ini ya. Ini karena nanti kita akan pakai animasi terus, jadi ini tidak usah di copy dulu. Nanti akan kita copy pada saat sudah kita berikan add animation ya, agar nanti kita tidak membuat animasi dua kali. Jadi yang bawah ini kita abaikan dulu. Kita langsung masukkan materinya. Materinya yaitu tulisan-tulisan ya. Yang pertama adalah tulisan pengantinnya di sini. Kita ambil dari slide yang pertama. Shift ini teman-teman copy, Ctrl C. Kemudian kita pergi ke slide 3, kita paste di sini, Ctrl V. Lalu kita masukkan di sini, kita ganti teksnya, Ctrl A, nama pengantinnya siapa. Kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita bisa atur posisinya. Kita kontrol, kemudian kita duplikat lagi. Bawahnya kita ganti nama yang kedua seperti ini. Lalu kita kontrol, kita copy lagi, kita ketikkan huruf N seperti ini ya. Ini bisa kita kecilkan untuk sesuaikan dengan layout yang teman-teman kehendaki seperti ini. Nah, baik, yang ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke bagian yang kanan, yang akad nikah ini ya. Nah, kita ambil dari slide yang pertama, yang ini, yang the wedding of ya. Ini kita berikan bold agar agak tebal. The wedding of kita copy, Ctrl C, kemudian pindah ke slide 3, Ctrl V di sini. Lalu kita buat materinya di sini. Klik Ctrl A, ketikkan akad nikah seperti ini. Huruf besar kecilnya teman-teman atur sendiri ya, jangan sampai salah. Cincinnya bisa diturunkan lagi, dibesarkan sedikit. Nah, atur posisinya yang enak ya. Akad nikah, setelah itu bawahnya lagi kita klik geser ke bawah kayak gini, Ctrl A, tanggalnya berapa seperti ini. Warnanya sesuaikan dengan warna yang sudah kita buat tadi, warna gold atau warna putih ya, kita berikan hitam dulu. Kemudian kita buat kotaknya bagian background tanggal, insert, kemudian pilih yang shape, kita pilih yang agak tumpul sudutnya seperti ini. Kita goreskan di sini. Lalu kita atur di format, kemudian warnanya kita berikan warna gold, kemudian untuk outline-nya kita no. Nah, seperti ini. Lalu kita turunkan ke bawah, kontrol klik kanan ya, klik kanan, kemudian ini bring send to back ya. Nah, kita turunkan ke bawah satu kali. Lalu hurufnya ini kita klik, kita ganti warna menjadi putih. Nah, kita warnai hurufnya putih di sini. Untuk background hurufnya kita buat no.
seperti ini. Berikutnya kita akan membuat pada tampilan jamnya ini ya, jam 9 WIB. Kita ketik aja dari sini, kita bisa duplikat dari akad nikah, kontrol digeser, lalu klik di dalam, kontrol A, kita ketikkan waktunya seperti ini. Jika sudah, kemudian ini kita buat rata kanan ya, kita buat rata kanan, kemudian kita naikkan sedikit seperti ini. Lalu untuk warnanya kita buat warna abu-abu, warna hitam yang ini, jangan yang hitam pekat ya, seperti ini. Jika sudah, lalu kita buat yang sebelah kiri nama-namanya. Oh, ini ada nama masjidnya juga ya, tempatnya kita ketikkan lagi tempatnya. Kita bisa kontrol dari sini, diduplikat lagi, klik kontrol A, di masjid mana misalkan tempat akad nikahnya ya, seperti ini. Kita geser ke kiri, kemudian kita bisa kecilkan untuk ukuran hurufnya, seperti ini. Jika sudah, kemudian kita atur lagi, kita naikkan ke atas dan kita berikan warna yang berbeda. Kita berikan warna gold ya, yang ini. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat namanya, nama pengantinnya ya. Ini teman-teman bisa langsung ketik dari sini, dikontrol, kemudian geser ke kiri. Kemudian teman-teman kontrol A, ketik nama pengantinnya. Seperti ini. Ini kita center aja. Kemudian fontnya pakai yang Grid Vibes. Seperti ini. Kita besarkan. Kita buang boldnya, seperti ini ya. Jika sudah, kita atur ke atas seperti ini. Kemudian kita kontrol, kita copy untuk yang nama kedua, yaitu Ramadan Karim. Misalkan nama pengantinnya yang pria adalah itu ya, seperti ini. Lalu kita buat N-nya, kita ambil dari sini juga. Klik kontrol A, N, kecilkan. Lalu fontnya kita besarkan segini misalkan. Kita coba bold, seperti ini ya. Kita taruh di sini. Kita besarkan lagi. Boldnya kita buang aja. Seperti ini. Oke, ini kita setting lagi ke bawah kedua hurufnya. Kita geser ke tengah. Oke, kemudian yang bawahnya kita tinggal ngetik putri siapa ya, dan juga asalnya. Kita bisa ambil dari yang ini, klik kontrol A, kita ketikkan nama orang tuanya. Seperti ini. Kita geser, kita kecilkan seperti ini. Kita pilih yang center. Lalu yang kanan kita tinggal kontrol, kita duplikat lagi. Untuk yang kedua, putri dari Bapak Ivan, seperti ini ya. Dan istrinya. Seperti ini. Jika sudah, kita paskan posisinya. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah untuk asalnya, yaitu Bojonegoro dan Malang. Kita duplikat lagi dari sini, kontrol geser ke bawah, kontrol A, dalam kurung, seperti ini. Kita kontrol untuk membuat yang kanan, Malang, Jawa Timur, seperti ini ya. Kita paskan posisinya.
Oke, sudah teman-teman ya. Untuk slide yang kedua tinggal yang terakhir, yaitu tulisan ini, semoga menjadi keluarga. Kita ambil dari sini, kontrol geser ke bawah, kita ketikkan lagi, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, seperti ini. Fontnya kita ganti ke font butterfly, klik. Nah, kita cek fontnya apakah sudah sama, kita cek, iya sama ya. Nah, kemudian kita atur spasinya agak ada jarak 1,5, lalu kita berikan warna ini, hijau ini ya, kita berikan warna hijau yang ini. Jika kurang tua bisa teman-teman cerahkan lagi, kita bisa more, kemudian kita turunkan ke bawah, kita klik OK. Nah, seperti itu. Jika masih bisa diperbesar, silakan teman-teman besarkan lagi ya. Baik, untuk slide kedua sudah selesai teman-teman ya. Yang contohnya ini saya delete. Contohnya saya delete dulu JPEG-nya, kemudian kita buat new blank lagi untuk membuat slide yang ketiga. Seperti ini. Kita masukkan lagi JPEG-nya untuk yang slide ketiga, lalu kita contoh seperti yang tadi. Slide ketiga saya masukkan di PowerPoint. Nah, ini ya. Kemudian kita buat new blank lagi untuk membuat slide yang ketiga. Seperti biasa, pertama kita masukkan lagi gambar-gambarnya, bahan-bahannya. Kita kembali ke part 1, bahan-bahannya yaitu slide yang ketiga. Pertama adalah frame foto. Ya, ini. Kita masukkan seperti ini, taruh di atas. Kemudian fotonya kita ambil di folder foto yang sudah kita edit kemarin ya. Kita masukkan di PowerPoint juga seperti ini. Oke, kita atur dulu ya. Fotonya kita taruh di belakangnya frame. Caranya pilih fotonya, klik kanan, send to backward. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal teman-teman atur. Nah, kita atur posisinya agar pas ya. Pas dalam arti dia pas tertutup di bawahnya frame. Nah, seperti ini. Atasnya kita cek. Oke, sudah. Lalu kita seleksi keduanya, kita bisa geser dari luar, kemudian kita geser ke kiri atas seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat bismillahnya. Bismillahnya ini saya ambil dari insert karakter teman-teman ya. Dari font apa, nama fontnya kita bisa cek di bagian Corel yang ada di folder denah. Teman-teman buka denah dan insert karakternya. Jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman klik yang insert karakter. Nah, ini bismillahnya, yaitu font bismillah 2. Kita geser ke bawah, kemudian kita ganti font Arial. Nah, karakternya adalah ini teman-teman ya. Nanti dengan font bismillah 2 dia menjadi bismillah. Ini kita Ctrl A, kemudian kita copy seperti ini. Lalu kita ke PowerPoint. Kemudian kita masukkan insert karakter. Lalu kita klik di bagian sini. Lalu kita Ctrl V. Nah, kita masukkan karakter yang tadi kita buat. Karakternya adalah seperti itu. Setelah itu baru kita ganti fontnya menjadi bismillah 2. Kita ketik. Nah, itu ya. Kita klik enter. Nah, maka teman-teman punya lafaz bismillah dari font ya. Sekali lagi ini dari font. Apa bedanya dengan dari JPEG? Dari font itu biasanya kualitasnya lebih bagus dan relatif lebih ringan kalau kita pakai font ya. Nah, ini kita sudah punya bismillah 2, tinggal kita ganti warnanya dari hitam menjadi warna gold seperti ini. Taruh di atas, kemudian bagian materinya ini kita pakai insert karakter, klik. Kemudian materinya langsung saya kopas aja biar cepat dari materi di hasil download yang pertama ya. Ini kalimatnya adalah ini. Kita copy, Ctrl C,
Lalu kita buka PowerPoint lagi, kita pastekan di dalamnya sini. Ctrl V di sini. Kemudian tinggal kita atur. Fontnya tadi namanya adalah Trajan. Font elegan, kemudian spasinya 1,5, warnanya gold, hitam ya, hitam abu-abu warnanya, hitam yang abu-abu sini. Kemudian kita bisa atur posisinya dengan ini, kita enter, lalu tidak mengurangi, enter, kemudian rasa hormat, enter, kami mengundang Bapak, ini kita enter, kemudian untuk enter lagi, seperti ini ya, dipastikan biar enak dibaca. Jika sudah, kemudian tinggal kita atur paragrafnya dan kita taruh di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Berikutnya kita masukkan 20. Kita bisa ambil dari font ini, geser, Ctrl A 20, kemudian kita besarkan. Seperti ini. Warnanya kita berikan warna gold kayak gini. Kita besarkan lagi, kita berikan bold ya, seperti ini. Kita taruh di sini. Ini kita pendekkan spasinya. Oke. Bismillahnya kita geser ke atas lagi. Ini kita geser lagi ke atas. 20-nya kita geser ke atas seperti ini. Kemudian ini bisa kita besarkan ya. Kita besarkan, kita geser seperti ini. Oke. Nanti tinggal kita buat lagi yang bagian bawahnya, yaitu yang tanggal tadi ya. Kita bisa ambil framenya dari yang 3. Nah, yang ini ya. Kita bisa duplikat, kemudian sama tanggalnya yang bawah. Kita copy, Ctrl C. Lalu pergi ke slide yang terakhir, paste di sini. Kita geser. Lalu yang tanggal tinggal kita ganti dengan April ya. 20-nya sudah kita taruh di atas. Kemudian ininya kita sempitkan sedikit. Kemudian yang waktu ini kita ganti dengan jam 10.00 sampai 12 ya. 12.00 WIB. Seperti ini. Untuk fontnya, warnanya kita berikan warna gold agar elegan ya. Seperti ini. Kita kecilkan ukurannya, lalu yang ini bisa kita besarkan lagi. Oke, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat yang bawah ini, Imperial Ballroom, Pakuwon ini ya tempatnya. Kita tinggal ambil dari sini bisa. Ambil aja dari font yang teks ini. Kemudian teman-teman ketikkan tempatnya. Seperti ini. Kita geser, lalu kita enter lagi, kita buat yang bawah, Ctrl A. Nama ruangannya. Kita besarkan. Untuk fontnya kita beri warna beda. Yang ini tetap menyatu tapi ya, fontnya jangan terlalu kontras untuk pewarnaannya. Sesuaikan dengan tema ya. Setelah itu yang bawah ini tinggal kita buat alamatnya. Kita kontrol aja dari sini. Ctrl A. Jalan apa, misalkan jalan lontar ya. Ini kita lebarkan, kemudian kita pakai yang center, kita berikan warna abu-abu, kita kecilkan ukuran fontnya, boldnya kita buang. Kota Surabaya, Jawa Timur.
seperti ini ya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah selesai membuat slide yang ketiga. JPEG-nya saya delete. Kita sudah punya 3 slide ya. Setelah ini kita akan membuat slide yang keempat, new slide lagi, kita blank lagi. Pada slide yang keempat ini pertama kita masukkan dulu file JPEG slide yang keempat ya. Kita cari dulu filenya seperti ini. Untuk JPEG-nya kita langsung masukkan ke dalam PPT seperti biasa, kita lepaskan di dalam. Setelah itu kita akan mencontoh, kita buat new blank lagi di bawahnya ya, di sini. Sekarang kita pertama masukkan dulu denahnya. Denah yang sudah kita simpan ke dalam format PNG ya, yang ada pada folder bahan pada part yang pertama. Kita kembali ke part yang pertama pada folder bahan berupa denah ini ya. Kemudian kita masukkan dulu denah untuk yang ini, yang berupa PNG ya. Kita geser, kita masukkan seperti ini, lepaskan di dalam. Setelah itu kita butuh apa lagi? Kita butuh untuk bangunan tambahan. Kita ambil lagi di file bahan yang bangunan ini ya. Bangunan kita geser, kita masukkan lagi ke dalam PPT seperti ini. Kemudian berikutnya kita butuh yang lokasi utamanya. Kita kembali ke slide 5. Kemudian kita ambil lagi dokumen file PNG yang untuk lokasi utama, yaitu yang ini. Kita geser, kita masukkan ke PPT juga seperti ini. Setelah itu kita tinggal setting untuk ukurannya, untuk layoutnya, yang lokasi kita taruh di atas sebelah sini. Kemudian untuk yang bagian ini, bagian bangunan pendampingnya ini, kita geser ke bawah, kita paskan di area tengah-tengah ya, sesuaikan dengan tata letak yang kita inginkan. Seperti ini, pakai anak panah bisa. Setelah itu untuk lokasi utama bisa teman-teman sesuaikan sendiri, bisa di sebelah kiri atau di sebelah atasnya. Baik, setelah ini kita tinggal memberikan teks yang atas ya, yang denah ini. Kita ketik di sini, kita bisa duplikat dari font yang ada di depan ya. Misalkan dari font yang dari slide 1, ini kita copy, Ctrl C, lalu kita kembali ke slide yang terakhir, kita Ctrl V di sini. Kemudian kita masukkan Ctrl A, kemudian kita ketik denah lokasi seperti ini. Kita setting tata letaknya, kita kecilkan ukuran fontnya seperti ini. Kemudian kita taruh di center, kemudian kita format, kita align-nya kita pilih yang center seperti ini. Untuk ukuran hurufnya, fontnya bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya. Berikutnya untuk yang bawah ini, yang harap datang tepat waktu, kita bisa ambil dari atas ini. Kita geser ke bawah, kontrol, kemudian kita geser ke bawah, lepaskan, klik Ctrl A, kita ketikkan kalimatnya lagi seperti ini. Setelah itu kita lebarkan area teksnya, lalu kita kecilkan ukuran fontnya seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita format, kita pilih lokasi yang center secara horizontal seperti ini. Kita bisa geser-geser lagi pakai anak panah. Baik, untuk slide keempat ini sudah selesai teman-teman ya. Ini format JPEG-nya, ini yang sudah kita buat. Nanti tinggal kita geser-geser aja. Baik, untuk yang contohnya saya delete lagi slide yang JPEG tadi, saya delete slide-nya. Kita sudah punya 4 slide, sudah jadi ya. Sekarang kita buat new blank lagi. Kemudian kita ambil lagi contoh JPEG untuk slide yang ke-5. Kita kembali ke part 2, kemudian kita ke slide, kemudian kita masukkan slide 5 untuk format JPEG-nya agar kita bisa mencontoh. Kita ulang lagi, kita masukkan di area tengah sini. Ini ya. Kemudian kita buat new blank lagi.
home, new blank lagi untuk kita buat sendiri ya. Yang pertama adalah kita buat kotaknya dulu. Kita buat kotaknya seukuran seperti yang ada di tengah-tengah tadi. Kita pergi ke insert, kemudian kotak, lalu kita goreskan ke bawah. Klik geser ya, seperti ini. Untuk warna dalamnya kita pilih yang putih. Nah, setelah itu untuk area pinggirnya, tepinya kita bisa pakai warna-warna yang sudah kita pakai ya. Misalnya seperti ini, yang biru agak dongker ya, seperti ini, yang sudah pernah kita pakai. Kita bisa deteksi nanti warnanya. Sekarang kita kembali lagi ke slide yang terakhir. Kita berikan pengaturan di format, kemudian untuk outline-nya bisa di sini. Kita pakai yang ini ya, warna yang kemarin. Kemudian outline-nya kita besarkan agar kelihatan. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita ambil PNG yang berupa bunga yang bawah ini. Nah, kita kembali ke slide 6. Kita ke bahan yang ada di folder dari part 1. Kita masuk ke dalam gambar, kita ambil yang ini ya, yang bunga. Kemudian kita geser, kita masukkan, kita lepaskan di sini. Nah, kita taruh di bawahnya sini, kita besarkan sedikit sesuaikan dengan area yang kita kehendaki, seperti ini. Nah, untuk kotaknya bisa kita kecilkan ke atas ya, seperti ini. Misalkan kita format, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Jika dirasa sudah pas, tinggal kita atur posisi bunganya. Bunganya taruh di belakangnya kotak, klik kanan, kemudian send to back. Seperti ini. Lalu kita geser ke bawah seperti ini. Kemudian kita format, pilih yang center juga seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menduplikat untuk membuat bunga yang bagian atas. Caranya bagaimana? Kita tinggal geser, tekan kontrol dulu ya, tekan kontrol, kemudian geser ke atas pakai shift, lepaskan. Lalu kita putar, pakai shift biar terasa. Oke, sudah. Kemudian kita taruh di atasnya sini, lalu kita taruh di belakangnya kotak, klik kanan, send to back. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya. Baik, jika sudah seperti ini, jika bunganya kebesaran bisa teman-teman kecilkan lagi. Seperti ini, kita kecilkan sedikit. Lalu kita format lagi, kita atur posisinya di tengah-tengah lagi. Nah, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, berarti kita tinggal masukkan untuk teksnya yang di tengah-tengah sini. Pertama, teman-teman bisa ambil dari materi yang sudah saya berikan di bagian materi. Kemudian kita cari yang bagian surat Ar-Rum ini. Kita sudah punya yang artinya dulu ya. Kita copy, lalu kita kembali ke PowerPoint, kita ketik insert, kemudian textbook, klik di dalam, kemudian klik di sini ya, jangan di dalam sini, agak di luar kotaknya dulu. Ctrl V seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman lihat fontnya, kita ganti font ke Grid Fibers seperti ini. Lalu untuk ukuran fontnya kita besarkan dulu biar kelihatan, center posisinya. Lalu tinggal kita atur untuk posisi spasinya ya. Contohnya seperti ini, yaitu kita dimulai dari sampai ini ya. Iyalah spasi. Iyalah, nanti kita enter, di sini kita enter. Lalu berikutnya untuk kita enter lagi. Dari jenismu sendiri kita enter, dari jenismu sendiri kita enter, sudah enter. Lalu setelah itu tentram kepadanya kita enter lagi. Setelah itu dan sayang ya, dan sayang kita enter lagi, enter.
Berikutnya tanda-tanda kita enter lagi, tanda-tanda kita enter lagi. Nah, kemudian yang terakhir sudah ya, tinggal Quran suratnya. Lalu kita tinggal atur posisinya berada di tengah-tengah, format, pilih yang align center. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berikutnya tinggal kita atur untuk yang ini, kita lebarkan lagi untuk kotaknya, framenya. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya tinggal kita ambil dari yang bawah ini, Quran surat Ar-Rum ya. Kita copy lagi. Kita copy lalu kita masukkan lagi di dalam. Oh, di sini sudah ada ya. Ini bisa kita cut, Ctrl X, lalu kita buat insert textbook lagi, taruh di luar aja, klik Ctrl V, kemudian kita taruh di sini, lalu kita bisa besarkan fontnya seperti ini. Kemudian untuk hurufnya adalah Trajan ya, fontnya kita pilih fontnya Trajan seperti ini. Lalu kita, oh bukan ya, fontnya yang Trajan ya, jangan sampai salah. Seperti ini, Trajan Pro. Lalu warnanya bisa teman-teman pilih ke warna gold ya, seperti ini. Format, align center, kita atur posisinya. Nah, ini kita atur ke bawah. Nanti yang atas tinggal kita masukkan teks Arabnya. Kita atur spasinya. Baik teman-teman, sekarang kita tinggal memberi untuk teks Arabnya ya. Untuk memasukkan teks Arabnya ya, kita bisa ambil alamat link untuk saya browsing Quran surat Ar-Rumnya ya. Teman-teman bisa copy dari sini, atau teman-teman bisa langsung browsing di Google juga bisa. Di sini saya langsung pastekan di alamat yang tadi saya copy ya, kita enter, maka nanti Anda akan langsung menuju pada situs ini dan kita bisa langsung kopas dari ayat yang tersedia di website ini. Klik kanan copy. Sebelum saya masukkan ke PowerPoint, biasanya saya netralkan dulu di Notepad ya. Saya buka Notepad, lalu saya paste di sini, kita koreksi dulu. Wamin ayati, nah ini ya, warahmatan dan tanda baca qaf lam ya ini terlalu dekat, kita berikan spasi lagi. Nah di sini kayak gini ya, agar nanti tidak ada huruf yang saling berdempetan. Jika sudah clear, silakan teman-teman copy lagi, Ctrl A, Ctrl C, lalu pergi ke PPT lagi, kemudian kita insert textbook, klik di luar sini, Ctrl V. Kemudian kita geser ke dalam, besarkan fontnya, pilih warnanya, kemudian kita atur spasi paragrafnya, kita atur center ya. Sekarang kita atur spasinya berbaris, yaitu ilaiha enter dan juga fidzalika di enter. Kita kembali ke sini, ilaiha di sini kita berikan enter, kemudian fidzalika kita berikan enter di sini. Apakah sudah sama? Oke, sudah sama ya. Kemudian kita tinggal pilih teks Arabnya, format, kemudian pilih align center. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jika sudah, kita tinggal atur lagi. Ini artinya kita naikkan lagi ke atas. Lalu Quran surat Ar-Rumnya ini kita naikkan lagi ke atas seperti ini. Oke, sekarang kita sudah punya slide yang kelima. Sekarang kita kembali ke contoh slide yang kelima, kita delete lagi slide ini karena ini berupa JPEG ya. Nah, sekarang kita kerjakan slide yang keenam ya. Slide yang keenam kita bisa ambil dari contohnya dulu ya. Kita new blank, kemudian kita ambil contoh untuk JPEG slide ke-6. Kita kembali ke sini lagi. Slide ke-6 kita masukkan dulu contohnya seperti ini ya. Ingat teman-teman, backgroundnya sama, bunga, kotak tengah dan juga bunga yang atas. Bedanya hanya bunga yang atas agak kecil untuk memberi ruang pada judulnya protokol kesehatan ini. Oke, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali.
kita buat new blank lagi ya. Kita buat new blank lagi untuk mencontoh. Setelah itu kita kembali ke slide yang kelima yang sudah kita buat manual tadi ya. Kita copy kotak, shift bunga atas, shift bunga bawah, lalu klik kanan, copy, lalu kita kembali ke slide yang ketujuh, klik kanan, pastekan di sini ya. Nah, jika sudah, kemudian yang atas ini bunganya tinggal kita kecilkan untuk memberi ruang pada tulisan tetap patuhi protokol ini. Oke, kita kecilkan yang atas seperti ini. Nah, kemudian format, pilih yang center lagi, lalu bisa teman-teman turunkan ke bawah atau bisa digeser ke bawah sedikit kayak gini, tidak apa-apa. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan ornamen ini ya, item-item untuk prokes ya. Kita kembali ke slide 7, kita kembali ke folder bahan materi yang sudah teman-teman download di part yang pertama ini ya, folder 5M. Kita masukkan yang atas dulu, yang memakai masker, taruh di sini atau bisa langsung semua. Yang kedua cuci tangan 3, 4, 5, kita langsung geser masukkan ke dalam PowerPoint seperti ini. Setelah itu kita seleksi semuanya seperti ini, kita pilih format, kemudian kita centerkan. Jika sudah, sekarang kita atur besar kecilnya ya, seperti ini. Yang rumah di paling bawah sini. Nah, sebelum kita mengatur ini, kita berikan warna dulu pada background yang kotak ini. Kita pilih format, kemudian pilih warna di sini, kita berikan warna biru ya. Kita klik ini, kita bisa milih warna dari background sini, lalu kita cerahkan. More, kita buat yang agak cerah sedikit. Oke, nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi. Setelah itu yang ini rumah sudah posisinya di sini, kita keluarkan dulu. Menjaga jarak ada di bawah, kemudian ini di atas sini, cuci tangan dan memakai masker di sini. Nah, sekarang kita atur besar kecilnya item ini. Oke. Jika terlalu besar bisa teman-teman seleksi lagi. Kita kecilkan secara bersama-sama agar nanti lingkarannya tetap pada proporsi yang sama ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita atur posisinya. Ini di sini, ini di center ya. Kita format align center. Yang ini ada di sebelah sini agak ke tengah sedikit. Ini juga ada di sini sedikit. Berikutnya tinggal kita masukkan materi teksnya. Teks yang ini, yang atas ini ya. Kita kembali ke sini, kemudian kita ketik insert textbook, kita klik di sini, kita ketikkan kalimatnya tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Seperti ini ya. Lalu untuk fontnya sendiri di sini saya menggunakan font yang sama dengan pada tulisan di slide yang kedua ya. Ini fontnya yaitu butterfly. Kita kembali ke slide 7. Kita ganti ke font butterfly. Nah, ini teman-teman saya sertakan juga link download untuk fontnya ya. Nanti sudah jadi satu sama folder materi pada part yang kedua ini. Kita besarkan, kita berikan warna yang sesuai dengan background. Misalkan kita berikan warna ini. Nanti bisa teman-teman atur lagi untuk warnanya. Oke. Kita pilih center, format, center lagi di sini seperti ini. Jika kurang besar bisa teman-teman besarkan lagi, diatur-atur sesuai dengan selera ya. Oke, sekarang kita sudah jadi yang atas, tinggal kita berikan yang bawah. Yang bawah ada apa? Yaitu ada tulisan-tulisan kayak gini. Nah, kita bisa ambil dari font yang ini. Ini warnanya bisa kita cerahkan sedikit ya, biar agak ngejreng. Kita arahkan ke lebih
hijau Tosca ya, seperti ini. Oke, sekarang kita duplikat, kontrol geser ke bawah, lalu kita ketikkan Ctrl A, kita ketik memakai masker seperti ini. Lalu untuk warnanya kita bisa pakai yang agak abu-abu ya, hitam yang bukan hitam pekat, tapi yang hitam agak menuju ke abu-abu biar tetap menyatu dengan background. Setelah itu kita atur posisinya, kita kecilkan dulu fontnya seperti ini. Lalu kita pilih shift, pilih yang masker ini, format, kemudian kita pilih yang Alexander. Nah, kita bisa geser lagi ke samping kiri. Oke, yang ini sudah ya. Kemudian tinggal kita kontrol, kita geser ke kanan. Nah, kontrol geser ke kanan lagi. Lalu kita ganti, yang ini adalah mencuci tangan. Kita ketik lagi mencuci tangan seperti ini. Yang ini kita ganti menjaga jarak seperti ini. Kemudian kita copy lagi untuk yang bawah, taruh di sini dulu. Kita geser, kontrol, geser lagi. Yang ini kita ketik menjauhi kerumunan. Seperti ini. Yang ini membatasi mobilitas. Seperti ini ya. Baik teman-teman, sekarang untuk materi yang 5M sudah selesai, yaitu pada slide yang ke-6 ya. Sekarang contohnya saya delete dulu, contohnya ini yang JPEG saya delete. Lalu kita sekarang pergi ke slide yang terakhir, yaitu slide 7. Kita buat new blank lagi, kita masukkan lagi JPEG-nya untuk kita contoh ya. Kita kembali ke slide part yang terakhir, ada di sini. Kita geser, kita masukkan ke PPT. Sekarang kita buat new blank untuk mencontoh. Sekarang kita kembali lagi ke slide yang materi. Kita masukkan gambar yang seperti ini. Nah, ini ya untuk backgroundnya. Kita geser, masukkan ke PPT, lepaskan di dalam. Setelah itu kita tinggal mengetik tulisan-tulisan untuk bagian belakang. Yang tengah-tengah dulu, terima kasih atas kedatangannya. Kita bisa ambil dari font yang paling depan ya, yang save date ini. Kita klik, kita copy, kita kembali ke belakang, pastekan di sini, Ctrl V. Kemudian kita tinggal ganti teksnya. Terima kasih. Kita lebarkan dulu, kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita kontrol, geser ke bawah, Ctrl A atas kedatangannya. Seperti ini ya. Kita lebarkan juga. Kita taruh di bawahnya sini. Berikutnya untuk yang atas ini, kanan atas, kita bisa berikan turut mengundang. Ini fontnya pakai Trajan. Kita bisa ambil dari sini, kita kontrol, geser, ketikkan turut mengundang seperti ini. Fontnya kita ganti ke Trajan. Kemudian fontnya kita berikan ke biru dongker kayak gini. Kita kecilkan ukuran fontnya. Kita pilih pengaturan paragraf yang rata kanan ya. Kita kecilkan lagi untuk fontnya, sesuaikan dengan layout ya. Ini kita enter. Nah, seperti ini. Lalu kita geser ke kanan atas seperti ini. Kemudian ini kita kontrol, kita geser ke bawah, kita Ctrl A, kita ketikkan kalimat yang bawahnya ini. Nah, keluarga besar kedua mempelai. Ctrl A, keluarga besar, enter, kedua mempelai seperti ini. Kemudian kita ganti fontnya ke yang tadi, Grid Vibes. Fontnya warnanya adalah gold seperti ini. Ini bisa kita agak besarkan lagi seperti ini.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang ini kita tinggal copy, kontrol kita geser, taruh ke bawah sini. Kita akan buat yang seperti ini, kami yang berbahagia, kemudian nama pengantinnya. Kita buat yang atas ini, kita ganti, jadikan rata kiri, kemudian klik Ctrl A, kami, enter, yang, enter lagi, berbahagia, seperti ini ya. Dan taruh di sini, bawahnya nama pengantinnya. Seperti ini, kita besarkan dulu, kita buat satu-satu yang ini ya. Seperti ini. Kontrol geser ke bawah. Seperti ini. Kemudian kontrol lagi geser ke kanan, kontrol A, kita ketikkan N. Nah, N-nya nanti dibuat agak kecil ya. Kecilkan fontnya, taruh di sebelah sini. Oke, sekarang sudah mau selesai teman-teman ya. Tinggal beberapa variasi yang bisa teman-teman sesuaikan sendiri dengan kebutuhan si klien. Seperti ini, kita besarkan sedikit. Baik, untuk slide yang terakhir sudah selesai, dan ini contohnya saya delete dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita cek satu-satu dari slideshow-nya. Kita lihat dari slide yang pertama. Slide pertama, slideshow-nya ini masih belum ada animasinya ya. Satu, kemudian kedua, yang bagian bawah nanti bunganya kita copy dari bagian slide 1 jika sudah kita beri animasi. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang sudah selesai untuk setting layout di PowerPoint. Nah, sampai jumpa pada setting animasi pada part yang ketiga ya. Kita akan ketemu lagi pada video yang ketiga, agar teman-teman bisa lebih paham dan lebih jelas dalam membuat undangan digital tahap demi tahap. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.